Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikra Zulika Balkis dengan NPM 2024 210003 Prodi Sistem Informasi. Pada video ini, saya akan mendemonstrasikan proyek UAS mata kuliah analisis dan visualisasi data. Di sini, saya membuat dashboard interaktif menggunakan Google Colab dengan Streamlit sebagai antarmuka dan Plotly untuk visualisasinya. Sekarang saya akan menjalankan filenya satu persatu sambil saya jelaskan. Pertama, di sini saya akan menginstal 3 library, Streamlit, PNGRock, dan Plotly. Streamlit saya pakai untuk membangun tampilan dashboard, Plotly untuk membuat chart yang interaktif, dan PNGRock untuk membuat link publik supaya dashboard yang berjalan di server Colab ini bisa diakses dari browser kita. Di sini akan saya jalankan dulu shell-nya. Nah, oke, sudah selesai terinstall. Kemudian, untuk shell kedua ini, untuk mengupload dataset. Di sini saya pakai fungsi Files Upload dari Google Colab. Begitu saya jalankan, akan muncul tombol upload. Lalu saya akan memilih file saya. Nah, dataset ini adalah data student dropout yang berisi 4.427 baris data mahasiswa dengan 37 kolom atribut seperti usia, nilai, status pernikahan, beasiswa, sampai kondisi ekonomi. Nah, di sini sudah terupload. Nah, untuk sumber datasetnya itu berasal dari UCI Machine Learning Repository, yaitu data kelulusan mahasiswa yang berasal dari universitas di Argentina. Kemudian pada sel 3, ini bagian pertama, di sini saya membuat fungsi bernama load data untuk membaca file CSV. Saya bungkus jadi fungsi, bukan langsung dipanggil, supaya kodenya lebih rapi dan bisa dipakai ulang kalau nanti perlu reload data. Di dalam fungsi ini ada dua proses, yaitu pertama, pilih CSV dengan parameter step, karena file CSV saya menggunakan tanda titik koma sebagai pemisah kolom, bukan koma biasa. Kemudian kedua, yang ini, saya gunakan untuk membersihkan nama-nama kolom dengan str.strip untuk menghapus spasi yang tidak sengaja ada di awal atau di akhir kolom, supaya tidak terjadi error saat saya memanggil nama kolom nanti. Setelah fungsi ini didefinisikan, saya langsung panggil dan simpan hasilnya ke variabel df. Kemudian, bagian kedua ini, saya membuat 3 kolom label baru dari data yang masih berupa angka. Yang pertama, gender label, mengubah angka 0 dan 1 menjadi teks perempuan dan laki-laki supaya mudah dibaca chart. Yang kedua, ngerti label. Saya ubah kode status pernikahan dari angka 1 sampai 6 menjadi label seperti lajang, menikah, cerai, dan seterusnya. Selain itu, saya juga buat color map, yaitu kamus warna yang menetapkan warna tetap untuk masing-masing status. Tujuannya supaya warna ini di semua chart konsisten. Jadi setiap kali status graduate muncul, warnanya selalu hijau, tidak berubah-ubah tiap chart dibuat ulang. Kemudian di bagian terakhir, saya membuat fungsi apply filter yang nantinya dipanggil saat pengguna mengubah filter di sidebar dashboard. Fungsi ini menerima 4 parameter, data asli, filter status mahasiswa, filter jenis kelamin, dan rentang usia. Fungsi ini mulai membuat dashboard saya jadi interaktif, karena setiap kali filter di sidebar diubah, fungsi ini dipanggil ulang dan data yang ditampilkan otomatis diperbarui. Kemudian ini kode untuk visualisasi, di sini saya menggunakan bar chart. Lalu saya juga menggunakan scatter plot, ini kodenya. Kemudian terakhir saya menggunakan diagram scatter plot. Sekarang ayo kita jalankan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya di sini saya ingin adanya preview untuk seluruh diagram. Maka dari itu kita akan buat sel baru, lalu kita jalankan ini. Nah, di sini adalah preview untuk bar chart. Lalu ini preview untuk scatter plot. Lalu terakhir preview untuk bubble chart sebagai peta ekonomi. Selanjutnya, sel ini yang paling panjang karena di sini saya menulis seluruh kode aplikasi dashboard menggunakan perintah write_file_app.py. Jadi semua yang saya tulis di sel ini akan disimpan jadi file Python bernama app.py. Dan nanti file inilah yang dijalankan oleh Streamlit.
Oke, di sini saya akan menjelaskan sidebar filter. Di bagian ini saya membuat 3 jenis filter yang muncul di sidebar kiri dashboard, yaitu filter status mahasiswa, filter jenis kelamin, dan rentang usia saat masuk. Filter-filter ini nanti akan mempengaruhi seluruh chart dan angka yang ada di dashboard. Jadi kalau saya ubah filternya, semua tampilan otomatis update. Kemudian di sini ada KPI card. Saya membuat 4 kartu ringkasan di bagian atas dashboard, yaitu total mahasiswa, jumlah graduate, dropout, dan enroll. Lengkap dengan presentasinya. Ini berfungsi sebagai ringkasan cepat sebelum orang melihat detail chart di bawahnya. Nah, kemudian ini visualisasi satu, yaitu bar chart dengan drill down. Di sini saya membuat radio button yang isinya 3 pilihan, yaitu jenis kelamin, status pernikahan, dan penerima beasiswa. Jadi pengguna bisa pilih sendiri mau lihat data dari sudut pandang yang mana. Dan bar chartnya langsung berubah mengikuti pilihan itu. Ini yang disebut fitur drill down. Kemudian visualisasi kedua, yaitu scatter plot. Saya membuat grafik yang menunjukkan hubungan antara nilai masuk mahasiswa dengan nilai semester pertamanya. Tiap titik di grafik ini mewakili satu mahasiswa, dan warnanya berbeda tergantung statusnya, graduate, dropout, atau enroll. Kalau di hover akan muncul detail datanya. Kemudian visualisasi 3, yaitu bubble chart. Saya sebut ini peta ekonomi karena menunjukkan posisi tiap status mahasiswa berdasarkan rata-rata tingkat pengangguran dan GDP di sekitar mereka. Ukuran bubble-nya menggambarkan jumlah mahasiswa di kelompok itu. Jadi semakin besar bubble-nya, semakin banyak mahasiswanya. Dan bagian terakhir yaitu tabel data mentah. Saya taruh di dalam komponen expander supaya bisa dibuka tutup. Isinya 10 baris pertama dari data yang sudah difilter. Ini untuk yang ingin lihat data aslinya secara langsung. Jadi, keseluruhan sel ini intinya membangun struktur dashboard dari atas ke bawah. Filter, ringkasan angka, lalu tinggal visualisasi utama, dan terakhir tabel data mentah. Kemudian selanjutnya kita akan membuat kode untuk menjalankan Streamlit dan ngraph. Nah, di sini saya pakai proses untuk menjalankan Streamlit di background, lalu ngraph membuat link publik supaya dashboardnya bisa dibuka lewat browser. Di sini sudah ada tokennya, sekarang akan saya jalankan terlebih dahulu. Nah, ini linknya sudah muncul, akan kita buka. Dan ini adalah dashboardnya. Di sini saya akan mencoba mendemonstrasikan fitur-fiturnya. Pertama, kita lihat di fitur sidebar ini. Kalau misalkan saya delete ini, nah maka ininya di KPI card akan berubah, dan di sini juga akan berubah. Kalau saya tambahin, tampilan awalnya itu seperti ini. Ini juga bisa di hover. Ini. Kemudian di sini juga ada lihat data mentahnya. 10 baris pertama. Untuk jenis kelamin juga bisa, kalau kita silang perempuan, maka akan seperti ini totalnya. Di sini juga bisa diklik. Kemudian yang ini juga bisa. Dari hasil analisis dashboard ini, saya menemukan beberapa insight penting. Pertama, faktor keuangan adalah pemicu dropout paling dominan. Mahasiswa yang SPP-nya menunggak punya tingkat dropout sampai 86,6%. Kedua, beasiswa terbukti sangat efektif. Penerima beasiswa hanya 12,2% yang dropout. Ketiga, usia masuk kuliah berpengaruh besar. Makin tua usia masuk, makin tinggi risiko dropout-nya. Keempat, nilai semester pertama bisa jadi indikator dini, karena ada selisih signifikan antara mahasiswa yang lulus dan yang dropout. Dan yang terakhir, ada kesenjangan gender yang cukup besar antara laki-laki dan perempuan. Demikian demonstrasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.